Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leraya Menopersi, NIM 0487299925, UPDJJ Palembang, Universitas Terbuka, Prodi Agribisnis, bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Mata kuliah Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian. Baiklah, di sini saya sudah berada di Desa Penarang Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat. Di sini saya sudah berada di lapangan di usaha tani Bapak Bagus Denta Permana. Saat ini kondisi lapangan masih kosong dan saat ini lahan akan ditanami bibit cabai. Kita bertemu ke pemilik lahan cabai saat ini. Baiklah, di sini saat ini saya sudah bersama Bapak Bagus Denta Permana. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Saat ini lahan Bapak kondisinya bagaimana? Saat ini lahan saya dalam kondisi selesai melakukan olah lahan. Beberapa hari lagi setelah bibit siap ditanamkan, saya akan melakukan proses penanaman. Bapak mulai usaha cabai dari kapan? Kemungkinan dalam waktu 1 tahun terakhir, karena saya baru 2 kali melakukan budidaya tanaman cabai. Namun sebelumnya saya juga telah melakukan pertanian di bidang lain seperti sawah dan kebun. Apakah lahan ini milik bersama atau milik Bapak sendiri? Lahan ini masih milik orang tua saya, namun saya sebagai anaknya diberikan tugas untuk menjalankan usaha ini. Kalau boleh tahu, berapa luas lahan cabai yang akan Bapak tanami sekarang? Kalau ukuran secara pasti saya tidak tahu, namun lahan ini memiliki kapasitas penanaman sebanyak kurang lebih 1.000 tanaman cabai. Merek yang Bapak pakai untuk penanaman, merek apa, Pak? Untuk saat ini kami memakai bibit dengan merek dagang Selo F1. Apakah Bapak baru pertama kali membibit cabai atau apa sudah pernah ada? Seperti yang saya sampaikan di awal, saya telah melakukan penanaman budidaya tanaman cabai ini 2 kali. Jadi untuk pembibitan pun saya telah melakukan 2 kali. Permasalahan selama Bapak budidaya cabai ini apa saja? Untuk permasalahan secara umum tentunya sangat banyak, seperti pengendalian keriting daun, lalat buah, antrak, dan pengolahan lahan itu sangat banyak sih. Pupuk yang digunakan untuk bibit cabai ini apa saja, Pak? Karena di lingkungan tempat tinggal saya juga kebetulan banyak yang melakukan budidaya tanaman cabai, saya mengikuti orang-orang terdahulu. Untuk pupuk dasar yang saya gunakan kolaborasi antara pupuk kimia dengan pupuk organik. Untuk pupuk kimia tersebut kami menggunakan NPK, dan untuk organiknya menggunakan kotoran hewan ayam. Kira-kira berapa lama cabai ini agar bisa dapat dipanen? Untuk pemanenan cabai ini dari penanaman kurang lebih 90 hari pasca tanam sudah bisa melakukan pemanenan pertama. Pendapatan yang biasa Bapak dapat setelah panen berapa kilo kira-kira? Kalau untuk pendapatan itu umumnya kami dengan kapasitas 1.000 batang ini bisa mendapatkan hasil sekitar per 2 minggu ya Bu. Per 2 minggu itu kami dapat satu pikul atau 100 kilo.
Baiklah, di sini setelah saya rinci yang Bapak katakan tadi mengenai pupuk ya Pak. Bapak tadi menggunakan pupuk dua macam ya Pak. Pupuk apa saja? Pupuk kimia itu kami menggunakan NPK merek dagang Ponska dan menggunakan kotoran ayam. Kira-kira untuk pupuk kimia ini Bapak mengeluarkan biaya berapa? Kebetulan untuk lahan saya ini saya hanya menghabiskan dua sak. Per saknya itu kurang lebih harganya 180.000, dan untuk kotoran ayam itu saya menghabiskan 30 karung. Per karungnya itu dengan harga 23.000. Baiklah, setelah di sini saya rinci, Bapak tadi menggunakan pupuk kimia dan pupuk kotoran ayam. Di sini Bapak telah menghabiskan per periode tanam itu 1.150.000. Di sini saya ada inovasi untuk menghemat biaya pemupukan dasar menggunakan pupuk kompos. Sebelumnya pupuk kompos itu bahan bakunya seperti apa ya Bu? Bapak, kalau Bapak memiliki ternak kambing di rumah? Kebetulan ada, tapi tidak banyak. Kalau penanaman padi, Punya sawah pribadi kopi, ada. nah di sini saya menawarkan kalau Bapak menggunakan pupuk kompos, Bapak hanya menggunakan kotoran kambing itu sekitar 1 karung. Sedangkan sekam padi itu menggunakan 2 karung, dan sekam kopi itu menggunakan 4 karung. Kalau ditambahkan, dicampur, itu sudah mendapatkan 7 karung untuk sekam pupuk kompos untuk digunakan ke bibit cabai tersebut. Di sini, gimana pendapat Bapak mengenai pupuk kompos yang sudah saya jelaskan Jika tadi? melihat penjelasan Ibu barusan, itu terkesan sangat menarik ya, karena dengan menggunakan 1 karung kotoran hewan kambing, pupuk tersebut bisa menjadi 7 karung gitu kan. Sedangkan jika saya menggunakan pupuk langsung menggunakan kotoran ayam dengan harga 23.000 per karung, itu tentunya sangat mahal ya. Kebetulan juga saya juga memiliki bahan bakunya sendiri di rumah, namun tentunya saya sangat bingung cara membuatnya seperti apa. Dan juga kebetulan di lingkungan tempat tinggal saya yang menggunakan yang menjalankan budidaya tanaman cabai, kebetulan belum ada menggunakan pupuk kompos itu Bu. Saya juga masih perlu mengetahui apa spesialnya pupuk itu dibanding dengan pupuk yang selama itu telah kami terapkan gitu, sehingga saya tertarik untuk mengikuti inovasi yang Ibu sarankan, karena menurut saya itu cukup menarik, namun belum ada referensi terdahulu gitu. Mungkin sekiranya kedepannya saya butuh bantuan Ibu untuk mengaplikasikannya langsung di lahan saya sebagai media saya belajar sebanyak 1 bedengan terlebih dahulu. Terima kasih. Adalah tutup. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena telah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi masalah penanaman cabai tersebut. Oke, sama-sama. Saya juga mau menyampaikan terima kasih karena Ibu telah menyampaikan inovasi yang cukup menarik bagi saya. Terima kasih atas ilmunya. Di lain kesempatan saya harap Ibu memang bisa membantu saya menerapkan itu. Sekian, terima kasih. Baiklah Pak, terima kasih atas kunjungannya, atas saya berkunjung. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.